Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menutup tahun 2025 dengan rentetan operasi tangkap tangan. Dalam 1 bulan terakhir, KPK melakukan OTT yang menyasar pejabat daerah, penegak hukum hingga kepala daerah aktif. Sama-sama kita lihat siapa saja yang terkena OTT. Dalam catatan KPK sepanjang bulan Desember 2025, setidaknya ada 4 operasi tangkap tangan besar. Dimulai dari tanggal 11 Desember 2025 dengan OTT di Lampung Tengah. Kemudian berlanjut dalam kurun waktu kurang dari 6 hari, di tanggal 17 hingga 18 Desember 2025 ada 3 OTT sekaligus. KPK melakukan 3 OTT masing-masing, yang pertama di Banten, kemudian di Kalimantan Selatan, dan yang terakhir adalah di Kabupaten Bekasi. Dalam waktu singkat, belasan tersangka ditetapkan mulai dari bupati aktif, jaksa, hingga pihak swasta. Dan selengkapnya seputar kasus akan kami ulas satu persatu pada slide selanjutnya. Kita mulai pemirsa dari OTT di Lampung Tengah. OTT dilakukan pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2025. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima KPK terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Sejak tanggal 8 Desember, KPK ini sudah mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah tersangka dan total ada 5 tersangka yang ditetapkan. Yang pertama adalah Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Kemudian juga tersangka lainnya adalah anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra atau RHS, adik dari Ardhito Ranu Hari Prasetyo RNP, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah Anton Wibowo ANW. Mereka berempat berperan sebagai penerima suap. Diduga mengatur pemenang proyek pengadaan barang dan jasa di sejumlah SKPD dengan imbalan fee hingga 5,75 miliar rupiah. Sementara tersangka terakhir yaitu Direktur PT LKK Mandiri Muhammad itu atau MLS merupakan pemberi suap dalam kasus ini. KPK tentu menyita sejumlah barang bukti yaitu uang tunai sebesar ratusan juta rupiah serta juga ada logam mulia seberat ratusan gram. Seluruhnya diduga berasal dari dana aliran suap dan gratifikasi. Dan akhirnya dalam kasus ini seluruh tersangka dikenakan undang-undang pasal pelanggaran UU Tipikor jungto pasal-pasal dalam KUHP. Kita beralih pemirsa ke OTT selanjutnya yaitu di Banten. Di Banten, OTT berlangsung pada tanggal 17 hingga 18 Desember 2025. Kali ini KPK menyasar aparat penegak hukum. Ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 3 diantaranya adalah jaksa, yaitu jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten. Ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah Kepala Subbagian Daskrimti dan Perpustakaan di Kejaksaan Tinggi Banten, yaitu Redi Zulkarnain. Kemudian Kasipidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Herdian Malda Satria. Kemudian RV selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten, RF selaku pengacara, dan juga MS seorang ahli bahasa. Kasus ini berawal terhadap adanya dugaan pemerasan terhadap seorang warga negara Korea Selatan. Jaksa diduga menyalahgunakan wewenang hukumnya untuk menekan korban agar menyerahkan sejumlah uang. Kejagung telah menyita uang dari pemerasan ini sekitar 941 juta rupiah, di mana uang suap itu diberikan oleh TA warga negara Indonesia dan CL warga negara Korea Selatan yang telah menjadi terdakwa dalam kasus ITE ini. Namun jumlah uang yang diterima masing-masing oknum jaksa masih belum dirinci. Menariknya pemirsa, Kejaksaan Agung ini telah menerbitkan sprindik atau surat perintah penyidikan terlebih dahulu tanggal 17 Desember atau 1 hari sebelum OTT KPK dilakukan. Para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan kini berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya kita akan membahas OTT di Kalimantan Selatan di mana masih di tanggal 18 Desember 2025. KPK juga melakukan OTT tepatnya di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. 3 tersangka yang ditetapkan. Pertama adalah Albertinus Parlinggoman Napitupulu. Albertinus ini merupakan Kepala Kejaksaan Negeri HSU. Perannya ini adalah sebagai penerima uang dan juga pelaku pemerasan. Sementara 2 tersangka lainnya pemirsa adalah Asis Budianto yang merupakan Kasih Intal Kejari HSU dan juga Tri Taruna Variadi, Kepala Seksi Datun Kejari HSU. Asi dan juga Tri berperan sebagai pelaku pemerasan. KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dengan total sementara mencapai 804 juta rupiah. Hingga saat ini 2 tersangka sudah ditahan, sementara 1 lainnya yaitu Tri masih buron. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Yang terakhir adalah masih dalam rentang waktu 24 jam KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
3 tersangka ditetapkan. Yang pertama adalah Bupati Bekasi atas nama Ade Kuswara Kunang. Kemudian ayah Bupati Bekasi, inisialnya adalah HMK. Dan yang ketiga adalah pihak swasta inisial SRJ. Peran masing-masing tersangka diantaranya Bupati Bekasi sebagai penerima suap ijon proyek, sementara sang ayah HMK ini menjadi perantara suap. Kemudian SRJ, pihak swasta, berperan sebagai pemberi suap. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama dengan HMK mencapai 9,5 miliar rupiah. Uang tersebut sudah diserahkan sebanyak 4 kali melalui perantara. Jadi sang bupati ini rajin berkomunikasi dengan Sarjan atau SRJ sejak menjadi Bupati Bekasi di tahun 2024. Di mana tersangka Ade rutin meminta ijon paket kepada Sarjan mulai dari Desember 2024 hingga Desember 2025. Ketiga tersangka disangka melanggar pasal-pasal dalam UU Pemberantasan Tipikor dan juga KUHP. Selanjutnya pemirsa, kita akan sama-sama melihat sepanjang tahun 2025 KPK mencatat setidaknya ada 11 kali operasi tangkap tangan. Dari seluruh OTT sepanjang tahun ini polanya terbaca jelas bahwa sektor pemerintahan daerah masih mendominasi korupsi dengan kepala daerah, pejabat dinas dan juga ASN sebagai aktor utama. Sementara itu aparat penegak hukum juga menjadi sorotan setelah ada sejumlah jaksa aktif yang terjerat OTT dengan modus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Pemirsa, meski deretan OTT KPK di akhir tahun patut diapresiasi, ada catatan penting yang menjadi perhatian. Dari sisi angka dan juga skala perkara, kasus korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2025 belum sebesar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sebagian besar OTT menyasar kasus korupsi kelas kecil hingga menengah. Belum terlihat adanya penangkapan aktor intelektual kelas kakap yang mengendalikan skema korupsi besar dan juga sistemik. Meski memang dalam prinsip hukum, korupsi besar atau kecil tetaplah korupsi. Namun pemberantasan korupsi tidak bisa hanya berhenti pada panen OTT saja. Yang lebih penting adalah bagaimana dampaknya. Apakah OTT memberikan efek jera, deterrent effect, atau justru sekadar menjadi ajang unjuk gigi penegakan hukum. Untuk itu KPK dituntut tidak hanya kuat di penindakan, tetapi juga di pencegahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.